Sebelum lanjut episode 331 sampai 333, jangan lupa subscribe CAFENOVEL. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Secercah kekaguman. Episode 331. Tuan Li, apakah dia menolak? Melihat Li Qingcheng menutup telepon, sekretaris itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengatakan penolakan, tetapi dia belum setuju. Yang dia maksud adalah orang akan dievaluasi pada tahun depan. Li Qingcheng meletakkan telepon, bangkit dan melihat kerumunan yang mengalir di bawah di luar jendela, dan tiba-tiba bertanya, "Xiaolin, kamu tahu apakah bos J-Sys Technology Charlie Lu?" Sekretaris itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu, saya baru saja membaca fotonya di koran." Li Qingcheng berkata, "Dapatkah Anda membayangkan seseorang yang tidak memiliki apa-apa selama setengah tahun, dan menciptakan kekuatan teroris seperti J-Sys Technology dalam waktu setengah tahun?" Dia berkata dan memandang sekretaris, "Orang ini adalah Charlie Lu." Setelah identitasnya sebagai pemilik J-Sys Technology terungkap, banyak orang telah memeriksa pengalamannya. Tidak ada yang bisa mempercayainya. 6 bulan yang lalu, dia hanya seorang penjaga keamanan kecil. Putrinya sakit dan dirawat di rumah sakit dan tidak punya uang untuk itu. Pengobatan. Seorang pria terkenal di dunia dari segala jenis. Pria ini hanyalah pencipta keajaiban. Berbicara tentang pria yang begitu aneh, secercah kekaguman melintas di mata Li Qingcheng tanpa sadar. Meskipun dia juga orang yang kuat, Li Qingcheng, wanita yang kuat, tetapi dia merasa bahwa di depan Charlie Lu, pencapaiannya hanya di pediatri. Sekretaris memandang bosnya dan akhirnya mengerti mengapa dia harus mencoba yang terbaik untuk mendapatkan hubungan kerja sama dengan J-Sys Technology bahkan jika dia menderita kerugian sementara sebelumnya. Ini bukan hanya investasi jangka panjang, yang terpenting adalah Tuan Li sangat mengagumi pria itu. Sekretaris memikirkannya dan menganggapnya normal. Tuan Li adalah wanita yang sangat baik. Tidak ada pria biasa yang layak untuknya. Sulit baginya untuk jatuh cinta padanya, tentu saja, hanya pria aneh seperti bos J-Sys Technology. Pada tanggal 27 Januari masih ada 2 hari sebelum tahun baru. Pada hari ini, Charlie Lu memanggil semua eksekutif senior dan kepala semua cabang J-Sys Technology untuk mengadakan rapat ringkasan akhir tahun. Charlie Lu duduk di kursi utama, mendengarkan laporan dari orang-orang di bawah. Sisi kiri starter adalah teknologi J-Sys tingkat tinggi, dan sisi kanan adalah penanggung jawab cabang utama. Biarkan saya berbicara tentang pencapaian Taman Sains dan Teknologi selama 6 bulan terakhir. Wang meluruskan dokumen itu dan berbicara lebih dulu. Sejak berdirinya Science and Technology Park, setidaknya target 2.000 peneliti untuk mengembangkan produk baru telah selesai, dan staf semua departemen pada dasarnya telah selesai. Hasil penelitian ilmiah terbesar adalah peluncuran YK-01 mesin aero dan pesawat tempur generasi ke-6 Mi-100. YK-01 Aviation diharapkan membawa setidaknya 5 miliar omset ke perusahaan tahun depan, dan setidaknya 50 miliar omset untuk Mi-100. Saya telah merencanakan dengan Ding Dacheng, Departemen R&D, dan kami berencana untuk meluncurkan 3 produk baru tahun depan. Yang pertama adalah chip Super AI. Chip Super AI terutama untuk teknologi tak berawak dan komputer pusat. Ini lebih sempurna daripada teknologi tak berawak terkuat di negara ini. Kecepatan perhitungannya 5 kali lipat dari komputer kuantum domestik saat ini. Chip AI terutama bekerja sama dengan militer. Yang kedua adalah teknologi tenaga. Tetapi alih-alih meneliti dan mengembangkan mesin aero, ia meluncurkan mesin uap universal.
Mesin ini dapat mengatur persneling sesuai dengan daya dukung yang berbeda dari berbagai model, dan dapat disesuaikan secara sewenang-wenang, menghindari masalah memalukan dari tenaga kuda yang tidak mencukupi ketika beberapa mobil arogan melewati konfigurasi lain. Karena terobosan teknologi, harga mesin ini akan relatif rendah, dan saya yakin semua produsen mobil senang membeli mesin ini. Model ketiga adalah robot cerdas. Model batch pertama terutama digunakan di pusat perbelanjaan besar dan supermarket untuk menggantikan tenaga penjual. Model batch kedua terutama digunakan untuk asisten rumah tangga. Mereka dapat bertindak sebagai koki, menyajikan teh dan menuangkan air, atau membiarkan mereka mencuci piring dan mengelap meja untuk menjaga kebersihan. Model ini diharapkan akan dirilis pada akhir tahun depan. Adapun yang terakhir, itu hanya rencana awal, jadi saya tidak akan membicarakannya. Setelah Wolwang selesai berbicara, dia menyimpan dokumen dan menunggu orang lain berbicara. Ketika semua orang mendengar rencana Wolwang, mereka sangat terkejut. Pesawat YK-01 dan jet tempur Mi-100 yang diluncurkan oleh perusahaan utama tahun ini telah mengejutkan dunia. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak teknologi top yang akan keluar tahun depan. Begitu chip Super AI keluar, itu pasti teknologi lain yang menarik perhatian seluruh dunia. Saat ini, teknologi komputer Huaxia sudah berada di level teratas di dunia, terutama setelah Huaxia membangun komputer kuantum pertama di dunia 2 tahun lalu. Baik komputer maupun komputasi kuantum telah menjadi yang terdepan di dunia. Tanpa diduga, teknologi JSIS mereka bahkan lebih sesat. Mulai besok, mereka akan meluncurkan chip Super AI dengan daya komputasi 5 kali lipat daya komputasi komputer kuantum. Hal ini membuat negara lain jauh tertinggal dalam teknologi komputer oleh China. Meskipun ini bukan penemuan perintis, ini jelas merupakan kelanjutan dari tonggak sejarah. Mesin universal mobil kedua terutama digunakan untuk penggunaan komersial. Meskipun signifikansinya tidak sejelas AI Super, ini jelas merupakan mesin yang menguntungkan. Popularitas robot cerdas ketiga juga sangat penting, yang secara langsung mengubah kebiasaan hidup masyarakat. Robot cerdas juga dapat meningkatkan produktivitas jika menggantikan karyawan biasa. Ini jelas merupakan potensi untuk pembangunan sosial di masa depan. Belum lagi teknologi super apa yang akan tersedia di masa depan. Hanya teknologi ini saja yang akan cukup bagi keterampilan produksi Yiki untuk menghasilkan lebih dari 10 atau 20 tahun. Selanjutnya, Ketua Maskapai, Wang Cheng, juga mengeluarkan ringkasannya. Karena maskapai hanya memperolehnya selama 2 bulan dan tidak bergerak, Wang Cheng juga mengatakan tentang perakitan 5M100, dan kemudian merencanakan pekerjaan untuk tahun depan. Kejadian. Lalu ada supermarket Wulei. Meskipun supermarket Wulei telah mengalami liku-liku, yang terburuk adalah Dan Zhang menghancurkan seluruh supermarket menjadi berantakan, tetapi dia tidak hanya selamat, tetapi juga membuka cabang, dan kedua toko mencapai pendapatan. Lalu ada Keitian Yuanxi Group, penanggung jawab saat ini adalah Joel Xiaon. Meskipun Joel Xiaon dipindahkan ke Myanmar oleh Charlie Lu, dia masih menjadi ketua grup Keitian Yuanxi. Karena aliran batu kasar dari Myanmar, kelompok batu kasar Keitian juga mencapai pendapatan bulan ini. Kemudian semua orang melihat orang terakhir, Xiao Zhan. Phil Du seharusnya berbicara tentang hal yang berani, tetapi Phil Du memberikan kesempatan ini kepada Xiao Zhan dan membiarkannya kembali ke China kali ini untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang jenis perusahaan apa perusahaan grup itu. Xiao Zhan diam-diam mendengar ringkasan semua orang. Setiap kali dia mendengar orang yang bertanggung jawab berbicara tentang rencana untuk tahun depan, dia terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Charlie Lu sangat kaya sebelumnya,
Setelah mendengarkan ringkasan para pemimpin ini hari ini, dia juga memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang perusahaan grup dan menyadari betapa tidak normalnya perusahaan grup. Xiao Zhan tanpa sadar melirik ke arah Charlie Lu di kursi utama, dan kekaguman tiba-tiba muncul di hatinya. Akan menjadi keajaiban jika sekelompok besar taman sains dan teknologi diciptakan oleh pemuda berusia 20-an ini. Xiao Zhan, bicarakan tentang bentuk Guogan dan rencanamu untuk masa depan. Charlie Lu mengingatkannya saat melihat Xiao Zhan teralihkan. Ya, Komandan. Mendengar ini, Xiao Zhan buru-buru bangkit dan berjalan menuju Charlie Lu. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua tampak tercengang. Kapan dia menjadi komandan? Episode 332. Komandan. Kapan Tuan Lu menjadi komandan? Semua orang menatap Charlie Lu dengan heran, lalu ke Xiao Zhan. Mereka sedikit bingung ketika Xiao Zhan mengenakan jas dan hendak masuk. Saya tidak berharap dia begitu sopan. Tentu saja, orang-orang seperti Wall Wang dan Joel Xiong tahu tentang Charlie Lu di Burma, jadi mereka tidak terkejut. Terutama Joel Xiong, dia dipindahkan oleh Charlie Lu untuk membangun Guogan selama lebih dari sebulan, dan dia relatif akrab dengan Xiao Zhan. Laporkan kepada komandan, dalam 1,5 bulan ini, sesuai dengan instruksi Anda, tentara pembunuh telah berkembang menjadi 10.000 orang dan melatih 225 pilot. 7 panglima perang semuanya datang kepada kami untuk bekerja sama. Semua batu kasar mereka itu akan diangkut ke pabrik pengolahan batu kasar kami untuk pemurnian sejauh ini. Total 100.000 ton batu giok kasar telah disempurnakan untuk 7 panglima perang. Selain itu, di bawah rencana Joel Sounsia, pembangunan seluruh kota Guogan sedang berjalan lancar, dan akan selesai pada Mei tahun depan. Itu saja yang ingin saya katakan, tolong beri instruksi dari komandan. Setelah Xiao Zhan selesai berbicara, dia memberi hormat lagi pada Charlie Lu. Charlie Lu mengangguk dan berkata, duduklah. Adapun berita Xiao Zhan dan rencana masa depan, meskipun agak kasar, Charlie Lu percaya bahwa itu pasti akan selesai dalam waktu yang ditentukan. Tempat di Guokang sudah buruk. Charlie Lu memberi penduduk setempat banyak kebijakan preferensial, membantu mereka membangun rumah, dan mendorong mereka untuk berbisnis. Tentu saja, mereka akan sepenuhnya berinvestasi dalam pembangunan. Charlie Lu baru saja akan mengatakan bahwa dia akan berada di sini hari ini. Semua orang sepertinya penasaran dengan Xiao Zhan dan Guogan. Dia tersenyum dan berkata, "Yah, saya menyewa hak untuk menggunakan Guogan selama 100 tahun dari pemerintah Myanmar 1,5 bulan yang lalu. Saya juga memiliki 10.000 panglima perang di Burma, jadi saya berani menjadi bagian dari grup perusahaan karena konsekuensinya." Dia tidak ingin berpura-pura. Tapi begitu suaranya jatuh, mata semua orang menunjukkan kekaguman. Di era ini, diperkirakan hanya Presiden Lu mereka yang dapat menyewa zona khusus dari negara lain selama 100 tahun. Tentu saja, semua orang tahu situasi di Myanmar, dan dikombinasikan dengan 10.000 pasukan pembunuh, semua orang tahu bahwa Presiden Lu dapat memaksa pemerintah Myanmar untuk menyewakan wilayah Kokang, dan dia pasti telah ditaklukkan dengan paksa. Ada perlindungan militer di dalam negeri, wilayah pribadi di luar negeri, dan tentara swasta. Diperkirakan hanya Presiden Lu yang ajaib yang dapat mengendalikan kekuatan besar ini. Ketika semua orang memikirkannya, mereka kagum dan kagum pada Charlie Lu. Setelah pertemuan berakhir, semua orang pergi ke ruang konferensi. Hari ini, J-SIS Technology mengadakan gala. Selain hampir 3.000 karyawan dari kantor pusat, hampir 100 karyawan dari Shengxi Supermarket dan Kaitian Yuanxi Group datang ke Taman Sains dan Teknologi.
Untuk pertama kalinya, gala digelar dalam skala yang cukup besar. Tidak hanya mengundang koki bintang 5 untuk berspesialisasi dalam memasak, tetapi juga mengundang sekelompok bintang lini pertama untuk bernyanyi. Bahkan ada beberapa bintang lini pertama yang akan berpartisipasi dalam gala CCTV. Setelah latihan, mereka naik pesawat khusus yang diatur oleh Charlie Lu untuk datang ke Joel City untuk penampilan tamu. Sebanyak 5 bintang tingkat pertama dan 10 bintang tingkat kedua diundang ke pesta, serta sketsa, pembicaraan silang, dan akrobat. Tim bintang yang begitu besar membuat para karyawan sangat bersemangat. Di antara mereka, sebagian besar karyawan adalah yang pertama kali melihat idola mereka tampil begitu dekat. Malam ini, ribuan karyawan telah memposting momen yang menimbulkan kecemburuan karyawan perusahaan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Setelah pesta, Charlie Lu naik ke panggung untuk meringkas ucapan selamat tahun baru, dan kemudian semua orang berbaris untuk menerima amplop merah dan secara resmi memasuki waktu liburan. Amplop merah tidak besar, masing-masing 1.000 yuan, tetapi juga membuat karyawan bersemangat. JSys Teknologi awalnya memiliki gaji tinggi, dan sangat mudah digunakan untuk memiliki amplop merah untuk liburan tahun baru dan tahun baru. Saat bertemu bos seperti itu, semua orang mencintai dan menghormati. Karena para ilmuwan telah menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan perusahaan, keluarga mereka pada dasarnya telah pindah ke area perumahan Taman Sains. Area perumahan Taman Sains semuanya berupa bangunan berbentuk villa, yang diberikan kepada setiap ilmuwan secara gratis. Ada juga area perumahan karyawan. Area perumahan karyawan disiapkan untuk manajemen menengah ke bawah dan karyawan biasa. Anda dapat membelinya dari perusahaan. Tentu saja tanpa bunga. Harga perumahan kurang dari setengah dari luar. Ada juga pusat perbelanjaan besar dan tempat hiburan di Science Park, tetapi kebanyakan tidak berawak. Ada sekolah, tetapi saat ini hanya ada TK dan SD, dan masih ada sekolah di atas SMP. Tahun ini, banyak orang yang tinggal di Taman Sains dan Teknologi telah memilih untuk tinggal di Taman Sains dan Teknologi. Sejauh ini, Charlie Lu mengizinkan barang setengah harga di pusat perbelanjaan besar di Science Park, dan kasino semuanya gratis. Pada malam tahun baru, seluruh villa menyala dan seluruh keluarga bersatu kembali, yang dapat digambarkan sebagai kebahagiaan dan kelengkapan. Tapi Charlie Lu masih merasa ada yang kurang. Dia tahu itu karena dia masih tidak bisa menghubungi ayahnya. Setelah membunuh Xiao Biqing, dia menelepon ayahnya dan menghubungi John Lu, tetapi John Lu mengatakan bahwa dia tidak tahu keberadaan Terence Lu. Dia belum melihat ayahnya selama bertahun-tahun. Dulu disengaja, tapi sekarang aku benar-benar merindukannya. Ayah, ibu menyuruhmu menyalakan kembang api. Saat Charlie Lu sedikit terganggu, Chelsea berlari dan berteriak. Oke, mari kita nyalakan kembang api. Charlie Lu mengambil Chelsea dan berjalan keluar. Charlie Lu membawa Chelsea keluar dan melihat Janet, Jeannie, dan Suihu Sanji sedang menyalakan kembang api. The Three Heroes of the Water Margin awalnya adalah yatim piatu, dan John Lu memberi mereka kesempatan untuk melatih mereka. Meskipun Charlie Lu sedikit kecewa pada mereka di awal, mereka bertiga memang sangat setia padanya, jadi Charlie Lu menerima mereka sepenuhnya. Tahun ini, Charlie Lu memanggil mereka bertiga bersama. Meskipun ketiganya belum menikah, mereka semua punya pacar dan membawa semuanya. Tuan, ayo, kamu pesan ember pertama dulu. Lin Tong tersenyum. Oke. Charlie Lu tersenyum dan berjalan mendekat, mengeluarkan korek api untuk meringankan Shinji, dan berjalan pergi sambil menggendong Chelsea. Alasan utamanya adalah untuk menakut-nakuti Chelsea. Menyaksikan seikat kembang api yang indah melesat ke langit,
Chelsea berteriak dalam pelukan Charlie Lu, tanpa rasa takut sama sekali. Setelah kembang api dinyalakan, keluarga duduk bersama menonton pesta dan bermain mahjong. Charlie Lu memberikan 10 juta yuan kepada mereka masing-masing untuk bermain mahjong. The Three Heroes of the Water Margin baik-baik saja. Bagaimanapun, dengan Charlie Lu, mereka juga tahu bahwa Charlie Lu tidak akan kehilangan mereka. 10 juta adalah masalah sepele. Tetapi ketiga pacar itu sangat bersemangat sehingga mereka hampir pingsan. Shell juga sangat bersemangat. Setelah Charlie Lu mentransfer semua saham Duncan Electronics ke Janet, dia meminta Janet untuk mengatur pekerjaan untuknya, dan Janet harus membiarkan dia pergi ke perusahaan untuk merawatnya. Keesokan harinya, cuaca sangat bagus. Ketika matahari terbit, keluarga berencana untuk pergi jalan-jalan, tetapi sebelum dia pergi, orang-orang besar datang satu demi satu. Sejauh ini, Charlie Lu harus mengurungkan niatnya untuk melakukan perjalanan terlebih dahulu. Membeli beberapa hadiah. Episode 333. Charlie Lu awalnya berencana untuk pergi keluar bersama keluarganya selama beberapa hari dan bersenang-senang, tetapi dia tidak menyangka sekelompok pria besar akan datang untuk memberi salam tahun baru sebelum pergi. Wolwang lah yang datang ke pintu lebih dulu. Wolwang membawa istri dan putranya yang berusia 6 tahun untuk membeli beberapa tas hadiah untuk memberi Charlie Lu ucapan tahun baru. Tuan muda, selamat tahun baru. Dinding Wang tersenyum. Selamat tahun baru, selamat tahun baru. Charlie Lu mengambil hadiah itu dan menyapa keluarga Wolwang untuk memasuki rumah. Selamat tahun baru, Paman. Wang Jian, putra Wolwang, menyambut Charlie Lu dengan baik. Tahun baru Xiao Jian akan datang, ayo bermain dengan Chelsea. Charlie Lu menyentuh dahi Wang Jian. Wang Jian dengan cerdik mengambil kotak hadiah dan berlari ke Chelsea. Ternyata dia membelikan hadiah kecil untuk Chelsea. Tepat ketika Wolwang dan istrinya duduk, seseorang datang lagi. Ini Joel Xiaon, tapi Joel Xiaon hanyalah seseorang. Kemudian Wu Lei. Charlie Lu mendengar Jiani berkata bahwa sepertinya orang ini telah berbicara dengan sepupunya Wang Qiong, dan dengan bercanda dia berkata, kamu tidak pergi ke Qije County untuk memberi salam tahun baru, mengapa kamu di sini untukku? Karena saya mendengar dari Wang Qiong bahwa keluarga mereka akan datang untuk memberi Anda ucapan selamat tahun baru hari ini. Akan lebih baik bagi saya untuk berada di sini. Wu Lei tahu bahwa Charlie Lu tahu tentang dia dan Wang Qiong, dan juga bercanda. Charlie Lu masih ingin mengobrol dengannya, dan seseorang datang ke pintu lagi. Kali ini Fildu dan Xiao Zhan yang baru saja tiba dengan pesawat khusus dari Kokang. Tentu saja, mereka berdua tidak tahu cara terbang, tetapi tentu saja mereka memiliki pilot profesional. Mendengar bahwa Fildu dan Xiao Zhan akan datang, 3 pahlawan tepi air juga bangkit satu demi satu untuk bertemu. Tadi malam, mereka bermain mahjong dengan keluarga Charlie Lu hampir sepanjang malam, dan mereka semua tidur di sisi Charlie Lu, dan sepertinya tidak ada yang bangun. Tidak butuh waktu lama untuk rumah Ratu Sue semua datang. Awalnya, keluarga Shell seharusnya memberi mereka ucapan selamat tahun baru, tetapi untuk sementara, Charlie Lu sudah ingin mengucapkan selamat tinggal sekarang. Saudara Kemp dan Jordan keduanya datang mengunjungi Charlie Lu dan yang lainnya terlebih dahulu. Tetapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Li Qingcheng, bos kecantikan dari grup daya tarik, juga datang mengunjungi Charlie Lu. Melihat Li Qingcheng, Charlie Lu tersenyum pahit, mengetahui bahwa kerja sama wanita ini dengan mesin pasti akan menang. Sao Lu, ambil kebebasan untuk mengunjungimu lebih awal, tidak masalah. Li Qingcheng tersenyum sambil tersenyum.
Jika aku berkata dalam hati, maukah kamu berbalik dan pergi? Charlie Lu bercanda. Tentu saja tidak. Li Qingcheng tersenyum. Itu dia, silakan masuk. Charlie Lu tersenyum dan menyapa Li Qingcheng untuk memasuki rumah. Ah, rumahmu sangat ramai, bukankah ini Wang Dong? Ini masih pagi Wang Dong. Li Qingcheng masuk ke rumah dan menyapa Wol Wang sambil tersenyum. Melihat bahwa itu adalah bos kecantikan dari grup daya tarik, Wol Wang buru-buru bangkit untuk memberi hormat. Saya baru saja tiba, tetapi saya tidak berharap Presiden Li juga datang. Li Qingcheng juga orang yang sangat ambisius. Keluarga Li sedang dalam krisis. Dia masih belajar di Universitas Harvard dan dia berani kembali ke Cina, menggantikan ayahnya, dan secara resmi mengambil alih bisnis keluarga. 3 tahun kemudian, bisnis keluarga yang dilanda krisis itu bertahan, dan ada tanda-tanda 4 keluarga besar secara langsung. Orang tua Li mengubah nama bisnis keluarga menjadi Allure Group untuk memberikan cucunya hadiah. Ini adalah wanita yang benar-benar kuat, tentu saja Wol Wang tidak berani peduli. Ya, suatu kehormatan bagi kami untuk bisa datang mengunjungi Tuan Lu untuk tahun baru. Li Qingcheng tersenyum. Dalam hal ini, semua orang setuju. Ketika Li Qingcheng datang, mata semua orang tertuju padanya, dan pesona Li Qingcheng terlihat. Tepat ketika Jiani datang untuk menyambut semua orang untuk makan siang, Jason Chen dan putrinya Reba Chen juga datang. Ini benar-benar mengejutkan Charlie Lu. Faktanya, dalam donasi gempa tahun lalu, setelah Charlie Lu mengadu Jason Chen dan yang lainnya, Jason Chen dan Charlie Lu memiliki banyak kontak, dan putrinya datang beberapa kali. Misalnya, pameran terakhir. Tanpa diduga, hari ini dia akan datang mengunjungi tahun baru sesegera mungkin. Oh, Chen tua, Tamusi. Charlie Lu tersenyum. Jason Chen melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, kawan, singkirkan jasmu. Charlie Lu tertawa, Jason Chen berkata begitu, dan dia bisa melihat bahwa suasana hatinya saat ini seharusnya cukup baik. Selamat Tahun Baru. Reba Chen menyerahkan kotak hadiah kepada Charlie Lu dengan senyum di wajahnya. Bahagia bersama-sama. Charlie Lu mengambil hadiah itu dan menyapa ayah dan anak itu untuk masuk ke dalam rumah. Ketika Jason Chen dan putrinya datang, mata semua orang tertuju padanya lagi. Bahkan Li Qingcheng bangun untuk menyapa secara langsung. Bagaimanapun, Jason Chen adalah patriark pertama, dan semua orang merespons satu persatu. Kemudian Charlie Lu menyapa semua orang untuk makan di ruang makan. Awalnya ada beberapa pelayan di villa, tetapi selama tahun baru, keluarga harus berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Setelah Charlie Lu memberi mereka amplop merah, dia membiarkan mereka kembali untuk tahun baru. Untungnya, ketika keluarga Kemp datang lebih awal, mereka semua membantu memasak, dan mereka sangat senang ketika mereka tiba. Tepat ketika semua orang hendak makan, keluarga Tang Qingshan dan Tang Dalong juga datang. Tang Qingshan adalah ayah baptis Janet, Tang Dalong adalah saudara baptisnya, dan manajer Departemen Personalia J-Sys Teknologi. Terakhir kali dia makan anggur yang bergeser, Tang Qingshan masih sedikit tidak yakin bahwa Charlie Lu mampu membeli rumah mewah. Namun setelah mengetahui bahwa putranya juga bekerja di perusahaan Charlie Lu, ia akhirnya menyadari kesenjangan antara putranya dan Charlie Lu. Ini adalah ketinggian yang tidak akan bisa dicapai keluarga mereka seumur hidup. Jadi hari ini, dia secara pribadi membawa putranya untuk memberi salam tahun baru. Paman Lin, Bibi Wang, selamat tahun baru. Karena Charlie Lu dan yang lainnya sudah berada di meja, Doug dan Shell keluar untuk menjemput mereka. Tongel, cepatlah, kita akan makan malam.
Shell tersenyum dan mengambil hadiah dari Tang Dalong, dan menyapa mereka berdua untuk berjalan ke kafetaria. Oh laut, menantumu terlalu buruk, dia seharusnya memiliki kekayaan ratusan miliar. Tang Qingshan tersenyum. Dou terkekeh, dan tidak tahan untuk menyerang Tang Qingshan. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Perusahaan grup kami, industri Joel City saja, memiliki nilai pasar lebih dari 100 miliar yuan, dan Tuan Lu juga menyewa zona khusus Kokang di Myanmar untuk sewa 100 tahun. Ada juga tentara 10.000 orang, dan ada beberapa tambang batu giok kasar di sisi Guokang. Kekuatan ini tidak dapat diukur dengan uang sama sekali. Tang Dalong tidak ingin malu pada ayahnya setelah dia masuk sebentar, jadi dia harus memberinya ilmu perusahaan grup. Skala. Tang Qingshan terkejut, tetapi dia tidak menyangka perusahaan Charlie Lu menjadi begitu besar. Pada saat ini, saya melihat sebuah mobil mewah mendekat, dan kemudian melewati mereka, diparkir di tempat parkir di sebelah mereka, dan kemudian dua pria dan wanita di Kingsuo turun dari mobil. Keduanya. Tang Qingshan sedikit terkejut. Mereka tidak bisa masuk ke mobil mereka, tapi pemuda ini bisa masuk. Bukankah itu identitas besar? Namanya Josh Su, dan dia adalah pengawal cucu perempuanku Chelsea. Wanita itu adalah pacarnya. Mereka seharusnya ada di sini untuk memberi salam tahun baru, kata Dou. Ngomong-ngomong, menantu laki-laki saya memberi Josh Su langsung ke mobil seharga lebih dari 1 juta yuan, dan memberinya izin, sehingga dia bisa mengemudi langsung ke villa. Kata Sela. Tang Qingshan membuka mulutnya dan sangat terkejut. Seorang pengawal, Charlie Lu memberinya mobil mewah senilai lebih dari 1 juta yuan. Charlie Lu ini benar-benar murah hati. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hatinya. Bukankah putranya bekerja di perusahaan Charlie Lu? Tidak peduli kesalahan apa yang mungkin dia lakukan di masa depan, dia harus tetap baik. Jika suatu hari itu akan digunakan kembali oleh Charlie Lu, itu akan benar-benar sukses besar.